Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah PPN dan PPNBM 2 dengan dosen pengampu Bapak Rifki Apriandi, SAP MAK. Perkenalkan, saya Fitriana Nurrohimah. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Hervita Astaria Rahel. Kepada Hervita, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Hervita Astaria Rahel akan menjelaskan bagian pertama dari presentasi ini, yaitu mengenai latar belakang pajak penjualan atas barang mewah. Pertama, PPNBM ini dikenakan atas konsumsi barang-barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Artinya, pajak ini tidak berlaku untuk semua barang, melainkan hanya untuk barang-barang tertentu yang dianggap mewah. Kedua, pengenaan PPNBM merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya PPNBM, diharapkan beban pajak dapat didistribusikan secara lebih adil, di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi dikenakan beban pajak yang lebih besar. Ketiga, PPNBM bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah yang dianggap kurang produktif. Artinya, pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk lebih memprioritaskan konsumsi barang-barang yang lebih bermanfaat bagi perekonomian. Keempat, PPNBM juga berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Penerimaan dari PPNBM digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat konsep dasar pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM dikenakan pada barang-barang yang dianggap mewah, yaitu barang-barang yang konsumsinya hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Tujuan utama PPNBM adalah untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen berpenghasilan tinggi dan konsumen berpenghasilan rendah. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada jumlah barang mewah. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya mengenai latar belakang dan konsep dasar PPNBM. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya serahkan kepada Syahid Rayansah. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Hervita Astaria Rahel. Saya Syahid Rayansah akan melanjutkan materi mengenai dasar hukum pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang HPP. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan menjadi dasar hukum utama PPNBM saat ini. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Peraturan ini mengubah PP Nomor 73 Tahun 2019 dan mengatur mengenai barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 010/2021 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 PMK 010/2022. Peraturan ini menetapkan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPNBM serta tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan, pembebasan dan pengembalian PPNBM. Selanjutnya adalah subjek pajak penjualan atas barang mewah. Ada produsen yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan barang kena pajak PKP. Ada importir yaitu orang pribadi atau badan yang mengimpor PKP yang tergolong mewah. Dan terakhir ada kriteria yang memiliki izin usaha atau surat keterangan terdaftar.
Demikian pemaparan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Dela. Terima kasih Syahid Raihansyah. Selanjutnya saya Dela akan melanjutkan materi mengenai objek pajak penjualan atas barang mewah. Kriteria barang mewah yang dikenakan PPNBM umumnya meliputi: yang pertama, barang yang bukan kebutuhan pokok. Kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu. Tiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Berikut ini terdapat contoh BKP yang tergolong mewah antara lain yaitu kendaraan bermotor mewah seperti mobil sport, supercar, dan kendaraan listrik tertentu, pesawat terbang pribadi, helikopter, dan yacht atau kapal pesiar pribadi, rumah mewah, apartemen mewah, dan properti dengan luas serta nilai tertentu. Barang mewah lainnya seperti perhiasan, jam tangan, premium, dan barang seni. Berikutnya adalah tarif pajak penjualan atas barang mewah. Pertama, tarif pajak PPNBM paling rendah yang dikenakan adalah 10%. Ini berlaku untuk barang-barang yang mewah dengan kategori tertentu. Selanjutnya, tarif PPNBM paling tinggi mencapai 200% yang dikenakan pada barang mewah dengan tingkat kemewahan yang lebih eksklusif. Namun, untuk ekspor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, tarif PPNBM yang dikenakan adalah 0%. Hal ini bertujuan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Perlu diingatkan bahwa tarif PPNBM ini dapat berubah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk memperbaharui informasi terkait pajak ini. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Maria Echa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela. Saya Maria Echa akan melanjutkan materi mengenai perhitungan pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP yang umumnya merupakan harga jual barang sebelum dikenakan pajak. Adapun rumus perhitungan PPNBM yaitu tarif PPNBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Agar lebih jelas, berikut contoh perhitungan PPNBM. Misalnya, sebuah kalung berlian dijual dengan harga 200 juta dan dikenakan tarif PPNBM sebesar 10%. Maka 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Sehingga total yang harus dibayarkan oleh pembeli menjadi 200 juta ditambah dengan 20 juta. Total yang harus dibayar yaitu 220 juta. Selanjutnya, pelaporan PPNBM wajib dilakukan oleh beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, dan penjualan barang mewah. Di antaranya adalah yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu mereka yang memproduksi atau menjual barang mewah di dalam negeri. Yang kedua, importir barang mewah, yang memasukkan barang mewah dari luar negeri ke Indonesia. Yang ketiga, pabrikan kendaraan bermotor atau produk mewah lainnya yang produksi barang-barang dengan kategori mewah. Yang keempat, distributor atau pengecer barang mewah dalam negeri yang menjual barang mewah kepada konsumen akhir. Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, pemerintah dapat mengawasi dan memastikan bahwa pajak atas barang mewah dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Swardana Selvin. Dipersilahkan. Terima kasih Maria Echa. Saya Swardana Selvin akan melanjutkan materi mengenai proses pelaporan pajak penjualan atas barang mewah. Pelaporan PPNBM dilakukan melalui SPT masa PPN. Berikut langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, menghitung PPNBM yang terutang. PPNBM dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan harga jual barang. Untuk yang kedua, membuat faktur pajak. Faktur pajak harus mencantumkan PPNBM terutang.
Untuk yang ketiga, melaporkan PPNBM melalui SPT Masa PPN, yang dimana pelaporan dilakukan setiap bulan melalui DJP online. Untuk yang keempat, membayar PPNBM yang terhutang. Pembayaran dilakukan melalui e-billing sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Dan untuk yang kelima, dokumentasi arsip. Faktur pajak dan bukti pembayaran harus disimpan untuk keperluan audit. Selanjutnya ada tata cara pembayaran PPNBM, yang dimana pembayaran PPNBM dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, silahkan untuk para itu login ke DJP online. Setelah itu pilih menu e-billing. Untuk selanjutnya buat kode e-billing dengan memilih jenis pajak PPNBM. Untuk langkah yang selanjutnya, lakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk, lalu simpan bukti pembayaran sebagai arsip. Untuk keterlambatan atau kelalaian dalam pelaporan dan membayar PPNBM dapat mengakibatkan sanksi berupa denda administrasi dikenakan jika terlambat melaporkan atau membayar pajak. Yang kedua, bunga atas keterlambatan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Yang ketiga, sanksi pidana jika terjadi penggelapan atau pelaporan fiktif. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Setelah kita simak pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri, dapat disimpulkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan dalam perpajakan, serta meningkatkan penerimaan negara. Barang yang dikenakan PPNBM umumnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas, seperti kendaraan mewah, kapal pesiar, perhiasan, dan barang elektronik premium. Tarif PPNBM bervariasi tergantung pada tingkat kemewahan barang tersebut. Selain sebagai sumber pendapatan negara, PPNBM juga berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur pola konsumsi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Oleh karena itu, kami menyarankan agar penerapan pajak penjualan atas barang mewah lebih efektif. Sebaiknya, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan tarifnya agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak perlu ditingkatkan agar penerimaan dari PPNBM dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau pengecualian pajak bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Terakhir, pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran PPNBM harus diperketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan presentasi ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi dengan jelas. Dan terima kasih juga kepada audiens yang telah menyimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.